Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta kesempatannya sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan materi dalam mata kuliah Teknologi Informasi dan Multimedia. Dan pada pembahasan kali ini, sesi kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi strategis khususnya untuk menghadapi persaingan bisnis di era digital ini. Oke, kita langsung saja pada pembahasan. Ya, pendahuluannya sebelum kita membahas terkait sistem ya, sistem informasi strategis, ada sedikit informasi terkait dengan perkembangan sistem teknologi informasi ya atau STI kita singkatnya, bahwa berdasarkan sejarah seperti itu kita bisa melihat dari sini per dekadenya 1960, 1970, 80, 90 dan 2000-an. Di mana pada masa 1960 itu merupakan yang namanya era operasional. Otomatis ketika data ini diambil adalah mengacu pada biasanya di negara-negara barat seperti itu ya. Kita bisa bayangkan ketika negara barat pada era seperti itu di negara yang timur seperti Indonesia ini ya, seperti Indonesia berkembang atau pada masa-masa itu ya mungkin baru lahir ya, umurnya masih muda, itu mungkin belum semaju negara barat pada saat itu. Dimana pada tahun 1960-an masuk pada era yang operasional ya, semuanya mungkin pabrikasi ya, pabrik, factory dan sebagainya itu yang terpenting adalah operasionalnya itu seperti apa ya, padat karya dan sebagainya. Kemudian masuk ke 70-an ya, masuk ke era informasi, akhirnya sudah mulai dikenal pembagian atau sharing informasi dan sebagainya. Di mana 1980 ada era jejaring ya. Mungkin kalau di awal kita sempat membahas sejarah terkait dengan internet misalnya dan sebagainya, ada extranet ya di e-commerce dan sebagainya, ada sejarah-sejarah yang mengatakan itu pada tahun-tahun tertentu itu muncul jejaring-jejaring tapi masih sifatnya lokal, mungkin antar perusahaan bahkan di dalam perusahaan saja. Dan pada tahun 1990-an mulai jejaring-jejaring itu mulai secara global ya, dikenal secara global. Mendekati tahun 2000-an misalnya itu sudah ada perusahaan-perusahaan .com yang mulai membuat website atau situs-situsnya tersendiri bagi perusahaan-perusahaan yang besar ya, saat itu yang besar, akhirnya membuat alamat atau websitenya sendiri. Dan masuk tahun 2000-an udah mulai masuk ke era mobile ya. Mobile itu bisa dibawa kemana-mana, dalam arti kalau gampangannya kita saat ini ya mengakses jejaring dan sebagainya, informasi dan sebagainya, bahkan melakukan tindakan operasional itu bisa dilakukan dimanapun secara remote melalui device kita masing-masing ya. Apalagi setelah 20 tahun dari tahun 2000 gitu ya, itu kita sudah melihat perkembangannya revolusi informasi sampai berkembang pesat sejauh ini. Ingat ketika sudah ada informasi, teknologi informasi, dan revolusi informasi, khususnya kita melihat berbagai macam perkembangan gadget, device terbaru, dan juga kecanggihan di dalamnya, perkembangan teknologi itu sudah bukan satu, dua, tiga, tetapi eksponensial. Satu, dua, empat, delapan, 16, 32, 64, bahkan lebih dari itu. Seperti itu. Nah, otomatis dengan penggunaan atau perkembangan era yang sangat cepat ketika teknologi informasi itu sudah masuk ke kehidupan kita, yang dulunya teknologi itu dibuat ya untuk mengefisienkan pekerjaan ya, menggantikan manusia dengan teknologi agar semuanya berjalan lebih efisien, saat ini sudah berkembang menjadi efektivitas. Akhirnya teknologi itu akhirnya berkembang menjadi tadinya hanya untuk efisiensi tapi sudah efektivitas, di mana teknologi itu digunakan untuk menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan yang efektif, tidak hanya sekedar membantu saja, yang penting efisien lah, tapi ternyata sudah untuk digunakan untuk efektif atau tujuan, agar tujuan itu tercapai dengan baik, agar pengambilan keputusan itu tercapai dengan baik. Nah, dari efektivitas ini akhirnya berkembang menjadi lebih besar lagi nantinya, dan bahkan sekarang ini juga sudah gitu memiliki yang namanya peran strategik, di mana peran strategik ini teknologi informasi ini digunakan untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis khususnya di era digital
Inilah yang nanti kita bahas terkait dengan sistem informasi strategik. Di mana startup yang sebelumnya sempat kita bahas ini otomatis menggunakan teknologi tidak hanya untuk efisiensi saja atau untuk efektivitas saja, tapi sudah digunakan untuk bagaimana cara memenangkan persaingan saja. Tidak hanya sebatas platform, tapi bagaimana sih menggunakan platform ini untuk memenangkan menjadi market leader atau menjadi perusahaan yang menonjol, perusahaan yang nomor satu di industri tertentu. Seperti itu. Inilah peran dari sistem teknologi informasi. Dari efisiensi berkembang menjadi peran yang strategik. Seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita membahas terkait dengan persaingan bisnis, kita harus tahu terkait dengan konsep dasar dari keunggulan kompetitif itu sendiri. Di mana suatu perusahaan dikatakan memiliki keunggulan yang kompetitif atau disebut juga dengan competitive advantage jika memiliki kelebihan dari pesaing-pesaingnya untuk menarik pelanggan dan dapat mempertahankan diri dari tekanan-tekanan kompetitif yang ada di pasar. Ketika teman-teman atau satu perusahaan itu menjalankan bisnis gitu ya, perlu diketahui tidak hanya masuk saja gitu, dalam arti tidak hanya masuk kemudian ikut alur, ikut arus, tapi dan sama produknya sama, caranya sama, value-nya juga sama dengan pesaing-pesaing atau yang bisnis-bisnis yang bergerak di bidang yang sama. Tapi teman-teman atau perusahaan tersebut harus memiliki kelebihan, perbedaan ya. Bisa juga itu kelebihan, value dari pesaing-pesaingin yang ada agar dinotis oleh para pelanggan tentunya. Di mana keunggulan ini yang dinamakan keunggulan kompetitif ini bisa diperoleh dari posisi perusahaan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Kan harusnya lebih baik dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Tentu saja tidak hanya lebih baik saja gitu. Harus ada perbedaan yang itu lebih mudah untuk dinotis dan ini semua ditentukan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan itu sendiri. Oke. Ini strategi memenangkan persaingan itu sendiri atau lebih-lebih di era digital ini, lebih-lebih pada perusahaan atau usaha yang menggunakan platform digital, baik ini juga bisa juga untuk platform yang offline ya, yang cara-cara offline gitu, tapi kita lebih menekankan pada yang digital ya. Nah, yang pertama adalah terkait dengan product leadership, di mana atau disebut juga dengan kepemimpinan produk, di mana kita tahu sendiri ya produk itu terdiri dari apa saja, yaitu barang dan jasa, tergantung yang ditawarkan itu apa. Misalnya kalau barang ya barang, misalnya contohnya makanan, minuman dan sebagainya, ada bentuknya secara fisik. Kalau jasa sendiri ya pelayanan dan sebagainya. Misalnya kayak wedding organizer itu jasa, misalnya seperti itu. Nah, otomatis di dalam sebuah bisnis, dalam sebuah usaha yang namanya produk itu merupakan salah satu ya, dan mungkin yang salah satu yang utama kalau di bisnis makanan itu ini core of the core-nya gitu ya. Produk itu harus enak kalau misalnya di makanan. Kalau di yang lain mungkin harus bagus, speknya harus bagus kalau di produk elektronik atau otomotif. Nah, ini yang membedakan dengan yang lainnya. Otomatis ketika kita mencari suatu barang gitu, otomatis yang dicari adalah barang tersebut lebih baik secara spek dibandingkan dengan atau secara value atau secara manfaat dibandingkan dengan produk-produk barang-barang yang lainnya. Contohnya kalau teman-teman ada suatu kepengen makan gitu ya, banyak sekali sekarang yang namanya tempat makan itu menjamur sekali. Otomatis teman-teman dari historical atau pengalaman teman-teman yang sudah ada pasti mencari makanan yang dirasa secara pengalaman teman-teman itu yang enak gitu. Nggak mungkin teman-teman mencari makanan yang ini tempatnya asik nih, tapi makanannya sangat-sangat gak enak ya. Mungkin kalau biasa aja itu masih bisa dimaklumi, tapi sangat gak enak, gak sesuai ekspektasi. Kemungkinan walaupun tempatnya asik gak akan dikunjungi juga gitu, gak akan dikunjungi juga. Kecuali dia memang menjualnya benar-benar tempat gitu, makanannya biasa aja gitu. Yang penting tempatnya, oh it's okay. Tapi yang perlu diperhatikan dalam bisnis makanan dan minuman khususnya adalah rasa itu sendiri. Maka dari itu ini masuk dalam kepemimpinan produk. Sama saja dengan teman-teman ketika masuk ke retail, minimarket, supermarket ya. Teman di situ kan ada barang, contohnya dari mulai shampoo, sabun,
macam-macam ya produk ya, kecantikan misalnya, atau perawatan tubuh, atau makanan ya, mie instan dan sebagainya. Ketika teman-teman masuk ke toko, supermarket, minimarket, bahkan ketika kita memilih salah satu produk atau barang, contohnya saja sabun, di situ sabun itu banyak pilihannya. Dari banyak pilihannya, pertanyaannya adalah kenapa teman-teman mengambil salah satu produknya. Nah, itulah pasti ada value tersendiri. Disitulah yang dimaksud dengan kepemimpinan produk. Salah satu contohnya itu seperti itu, yang membedakan keunggulan, yang membedakan dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yang bisa kita usahakan yaitu pada operational excellence atau keunggulan operasional. Contohnya kalau dalam bisnis online, keunggulan operasional misalnya balas chatnya cepat, misalnya kayak gitu. Terus informasinya lengkap gitu lewat website dan sebagainya. Secara operasional untuk membeli tidak ribet dan sebagainya. Otomatis akan senang sekali ketika operasional yang seperti ini. Bayangkan ketika kita ingin membeli sesuatu baru tanya harganya berapa, atau bisa COD atau cash gitu ya, pembayarannya ini seperti apa. Balesnya kita chatnya sekarang, balesnya bisa 2 minggu lagi, otomatis kita sudah uring-uringan, kita males untuk melanjutkan lagi gitu ya di toko tersebut. Itu yang bila secara online seperti itu terkait dengan keunggulan operasional. Juga termasuk dengan packagingnya kayak gimana, pelayanannya kayak gimana, cepet apa enggak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada customer intimacy atau keakraban dengan pelanggan. Yang namanya bisnis era sekarang ini tidak hanya buy sell gitu ya, tidak hanya membeli menjual udah kayak gitu terus putus selesai, enggak gitu. Sekarang ini justru perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha sebisa mungkin ya dalam pemasaran itu bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan, termasuk salah satunya adalah menjalin keakraban dengan pelanggan. Di era digital ini tentu saja lebih mudah. Bahkan perusahaan-perusahaan besar seperti brand-brand ternama seperti itu punya fanpage-nya tersendiri, baik itu di sosial media ya, khususnya ya sosial media, baik di Facebook maupun di Instagram, di mana di situ bisa menjalin interaksi dengan pelanggan-pelanggannya, baik pelanggannya ingin mengajukan suatu pujian ya atau komen positif atau negatif, biasanya itu ditanggepin di situ. Itu salah satu dengan keakraban pelanggan. Otomatis kita juga pernah ya membeli sesuatu, makan misalnya, tapi kita sukanya bukan karena hanya rasa saja atau tempatnya yang enak, tapi kita sudah akrab sama pelanggan, sudah akrab sama penjualnya. Itu juga bisa seperti itu. Nah, pada sistem informasi strategis, kita dapat manfaatkan untuk menciptakan keunggulan baik di produk kita maupun secara operasional. Baik juga secara keakraban dengan pelanggan juga bisa seperti itu. Tapi kita ini empasisnya pada produk dan juga secara operasional nantinya. Di mana sistem informasi strategis ini dimanfaatkan untuk membantu perusahaan agar dapat bertahan hidup dan berhasil dalam jangka panjang untuk menghadapi tekanan kompetitif yang membentuk struktur persaingan dalam perusahaan. Otomatis ya, tekanan-tekanan kompetitif atau tekanan-tekanan yang ada dalam dunia bisnis itu semakin lama semakin besar seperti itu. Seiring juga bertumbuhnya teknologi informasi saat ini yang digunakan sebagai platform maupun digunakan untuk meningkatkan atau mempertahankan diri perusahaan itu dalam jangka yang sangat panjang. Nanti lebih lagi dalam berkembangnya suatu perusahaan tersebut. Dalam model klasik, Michael Porter sendiri mengenai strategi kompetitif, bisnis apapun yang ingin mempertahankan hidup dan berhasil haruslah mengembangkan serta mengimplementasikan berbagai strategi untuk secara efektif dapat mengatasi tekanan kompetitif tersebut. Contohnya di sini ada salah satu contohnya yang berhasil menggunakan strategi, menggunakan juga teknologi informasi untuk tumbuh, bertahan, bahkan sangat-sangat berkembang. Bahkan ini out of the box tanpa adanya kalau dulu bisnis konvensional itu fokusnya pada karya dan padat modal saja, tapi ternyata dengan sentuhan teknologi informasi ini bisa membuka jalan yang lebih baik lagi. Contohnya yang pertama adalah Uber gitu ya. Uber ini adalah perusahaan taksi terbesar di dunia yang tidak punya armada. Otomatis ini kita bahasnya pada saat rintisan mereka ya, pada saat awal-awalan mereka ya. Uber ini sendiri nggak punya namanya armada, sama aja kayak Gojek gitu ya. Yang punya armada adalah siapa? Drivernya bukan Gojeknya.
gitu. Uber juga waktu saat itu yang merintis di moda transportasi ini, itu taksinya perusahaan terbesar di seluruh dunia gitu ya, tapi tidak punya armada taksi. Tapi dengan adanya teknologi dan dikembangkan menjadi strategi bisnis ya, ini sendiri Uber bisa berkembang sampai sebesar ini, seperti itu. Begitu juga dengan Facebook, di mana provider media terbesar tapi yang nggak buat konten. Kontennya siapa yang buat? Ya kita-kita gitu. Sama aja kayak Instagram ya. Kontennya yang buat ada usernya gitu. Facebooknya sendiri ya hanya menyediakan platformnya saja gitu. Isinya platform medianya saja. Isinya ya user-usernya aja yang bikin konten. Bahkan media-media besar seperti media massa saja nge-share-nya di Facebook misalnya, seperti itu. Instagram juga publisher foto terbesar tapi nggak jual kamera. Ya udah nyediain platform aja. Foto-foto dari siapa? Dari usernya. Alibaba.com, salah satu retail terbesar di dunia yang saat itu ya, yang pertama kali saat itu, sekarang sih mungkin sudah tidak memiliki gudang pada waktu perintisannya, hanya mengandalkan platform saja atau platform digital saja untuk transaksi gitu ya, transaksi dari satu orang ke orang lain, bahkan antar negara, bahkan antar benua. Di mana barangnya di mana barangnya ya adanya di sellernya, di mana Alibaba.com ini hanya sebagai perantara atau platformnya saja. Seller menggunakan Alibaba.com untuk menjual ke buyernya, seperti itu. Begitu juga dengan Netflix sama aja ya, network TV terpesat di dunia yang perkembangannya tidak memakai kabel. Bahkan sekarang ya salah satunya kita bisa langganan Netflix ini gitu. Bahkan ini menjadi trendsetternya ya. Sekarang ada Disney Hotstar dan sebagainya, dan ada network TV-TV yang lain dan sebagainya. Nah, semua perusahaan ini berhasil mendobrak ya, mendobrak dengan strategi bisnis di dunia digital, seperti itu. Pada awalnya perintisan awalnya itu seperti itu. Bayangkan contohnya kayak Uber, industri di armada transportasi dulu. Orang-orang zaman dulu pasti akan berpikir bahwa yang namanya ingin bisnis di moda transportasi ya harus punya armadanya, seperti itu. Tapi ternyata Uber enggak gitu. Dulu yang namanya media ya harus membuat konten, tapi ternyata Facebook tidak. Dulu yang namanya mempublish foto ya pasti harus punya kamera atau at least menjual barang-barang yang terkait dengan hal ini, tapi Instagram bisa mendobrak itu. E-commerce atau jualan bukan e-commerce, jualan biasa retail itu harus menyetok barang, ternyata Alibaba tidak. Begitu juga dengan Netflix gitu. Netflix ya sekarang ya dulu namanya, kalau stasiun-stasiun swasta dan sebagainya ya harus lihat aja ya, punya gedung, punya apa dan sebagainya. Tapi Netflix bisa mendobrak dan bahkan menjadi network televisi yang berkembang paling pesat, salah satunya paling pesat di dunia. Di mana mereka itu otomatis, kita tadi bahas terkait dengan tekanan kompetitif, sudah berhasil atau paling tidak sudah bisa mengatasi tekanan-tekanan kompetitif ya, di mana tekanan kompetitif di dunia bisnis khususnya di era digital itu terdiri dari apa? Satu, pesaing yang sudah ada ya, rivalry among existing competitor. Otomatis ketika kita masuk dalam suatu industri, di situ sudah ada pesaing-pesaing yang lebih dulu ada, baik itu yang baru masuk, yang sudah lama, atau bahkan yang sudah berkembang pesat, pasti ada. Jarang ada industri yang tidak ada pesaingnya. At least ada. Kalau belum ada pun pasti sebentar lagi ada. Ketika kita sudah masuk di dunia yang baru dan itu laku berkembang, pasti nanti akan ada pesaing-pesaing yang ada. Oke. Yang kedua adalah ancaman pesaing baru. Tidak hanya yang sudah ada, tapi nanti akan ada pesaing-pesaing yang baru gitu. Dan pesaing baru ini jangan diremehkan gitu ya, jangan diremehkan, karena justru pesaing-pesaing baru ini muncul dengan perkembangan-perkembangan atau ilmu-ilmu yang baru pula gitu ya. Kita lihat sendiri bahkan di industri retail sendiri ya, banyak, kalau teman-teman bisa melihat, ini belum masa pandemi saja, banyak yang sudah beralih ke digital. Tetapi sebelum masuk ke situ banyak sekali UKM UKM atau UMKM UKM atau all shop kecil yang justru perkembangannya sangat pesat mengalahkan industri retail yang secara fisik sudah ada gitu. Jadi jangan diremehkan. Mulai bergeser sekarang tempatnya kayak gitu. Ketiga, adanya ancaman produk
substitusi atau pengganti ya, banyak ya. Misalnya kalau kita berjual suatu produk A, ternyata ada produk yang bisa menggantikan produk yang kita jual atau barang atau jasa yang kita jual. Nah, 4, kekuatan tawar-menawar dari pelanggan ya. Tawar-menawar itu tidak hanya Bang ini bisa murah nggak harganya? Enggak gitu. Tawar-menawar pada era digital sekarang ini nggak seperti itu juga gitu. Contohnya kita jual produk dengan harga 100.000. Ternyata apalagi kalau di marketplace seperti Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia ya. Ternyata dengan barang yang serupa, produk yang serupa, di toko yang lain itu dijual 90.000. Oh, itu kalau udah di Shopee ya rata-rata pada bergeser tempatnya ke yang 90.000. Itu namanya kekuatan tawar-menawar dari pelanggan. Nah, kita harus mikir apakah kita mau menurunkan harga atau kita menambahkan value di situ. Itu seperti itu. Nomor 5, tawar-menawar dari pemasok. Nah, ini contohnya kalau kita membuat produk sendiri ada pemasok atau kita mau menjualkan produk dari supplier lain, kita tanpa produk ya, kita mau menjualkan dari supplier yang sudah ada, itu juga ada tawar-menawar sendiri seperti itu. Nah, di mana tekanan kompetitif itu tadi ada ya, persaingan dan sebagainya sampai ke kanan, ancaman pemain baru, ancaman barang pengganti, daya tawar pelanggan, daya tawar pemasok. Nah, untuk strategi kompetitifnya sendiri itu ada juga berbagai macam. Setidaknya saya menulis di sini ada 5 seperti itu. Yang pertama adalah kepemimpinan dalam biaya. Biasanya kita bermain terkait dengan biaya. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi, ketiga inovasi, 4 pertumbuhan, dan yang kelima adalah persekutuan. Dan ada strategi yang lainnya, tapi kita fokuskan pada kelima hal ini. Yang pertama, yaitu strategi kepemimpinan dalam biaya. Bagaimana strategi ini dijalankan? Yaitu kita harus bisa menjadi produsen produk, barang maupun jasa dengan biaya yang rendah. Dengan adanya teknologi, otomatis biaya bisa kita tekan seperti itu. Insya Allah nanti untuk kelima strategi ini kita akan bahas contohnya di pertemuan atau sesi selanjutnya seperti itu. Nah, dengan adanya teknologi informasi ini harusnya kita bisa membuat sesuatu yang tadinya mahal bisa lebih murah karena memotong biaya apa? Biaya distribusi, biaya pemasaran itu yang paling krusial ya, bisa kita potong sehingga kita bisa jual dengan harga yang rendah. Meskipun yang namanya merendahkan atau mengurangi biaya atau banding-bandingan harga bahasa kasarnya itu tidak harus menjadi pilihan kalau kita memiliki value yang baik. Tapi ini salah satu strateginya. Yang kedua adalah membantu para pemasok atau pelanggan mengurangi biaya mereka atau meningkatkan biaya pesaingnya. Maksudnya apa? Ya sama, dengan kita menurunkan biaya, menawarkan dengan biaya yang lebih rendah, otomatis pelanggan yang tadinya mungkin biasa mengeluarkan biaya 100.000, beli di kita bisa menjadi 90.000 seperti itu. Atau dengan ini kesan dari pesaing-pesaing kita itu terkesan lebih mahal daripada kita seperti itu. Nah, nomor 2 yaitu strategi diferensiasi. Namanya juga strategi diferensiasi ya, pembeda, berbeda gitu. Kita sebisa mungkin bisa lebih berbeda daripada yang lainnya. Tidak hanya sekedar menjadi lebih baik, tapi bisa berbeda dan dinotis oleh pelanggan. Di lautan atau ribuan penjual-penjual yang sama di industri yang kita geluti misalnya. Atau di industri yang perusahaan itu geluti. Yang pertama adalah melakukan diferensiasi produk baik barang maupun jasa perusahaan dari para pesaing. Kita harus bisa membedakan produk kita dengan dia. Kita sama-sama jual air mineral misalnya, tapi air mineral kita harus bisa lebih berbeda daripada perusahaan yang lain. Contohnya apa perbedaannya? Ya kita bisa menentukan sendiri. Yang kedua, mengurangi keunggulan diferensiasi para pesaingnya. Otomatis pesaing juga punya diferensiasi sendiri gitu ya, punya diferensiasi sendiri. Nah, dengan kita juga punya diferensiasi, otomatis kita bisa menjadi pilihan. Pilihan ini bisa mengurangi value atau bisa mengurangi kesan perbedaan dari produk-produk yang ada, yang sudah ada. Dan ini juga bisa memungkinkan perusahaan agar bisa fokus pada produk atau jasa atau barang atau jasa agar dapat mendapatkan keunggulan di pasar atau segmen tertentu pada suatu pasar. Ketika kita sudah menentukan, oh produk kita punya diferensiasi atau value di X nih gitu, di bidang ini nih, misalnya di harga kayak, atau di keunggulan produk kayak, atau di tagline-nya kayak, atau di kebermanfaatannya kayak, nah, perusahaan itu bisa fokus di situ.
Kalau kita terkait dengan minuman ini minuman kesehatan, ya udah fokusnya di minuman ini, di branding kesehatan terus seperti itu. Contohnya seperti itu. Atau produk ini terkenal dengan biaya yang murah, ya udah murah terus gitu. Kesannya itu murah dan dapat dijangkau oleh ekonomi menengah ke bawah misalnya. Contohnya seperti itu. Itu yang digarap tuh itu. Segmennya otomatis tertentu seperti itu. Makanya ada produk ya, produknya kelihatannya sama aja gitu. Yang murah banyak tapi dia tetap di harga seperti itu. Nah, otomatis hal ini eh, punya maksud tertentu. Berarti dia membedakan tersendiri terhadap industri situ atau terhadap produknya sendiri. Dia bisa membedakan dengan yang lain. Dan tidak harus kok biaya yang murah atau barang yang murah itu diminati gitu. Banyak kok orang-orang yang tidak melulu belinya barang-barang yang murah. Contohnya kalau dalam dunia otomotif, Ferrari, Lamborghini, Porsche itu ada pada segmen tertentu gitu. Bahkan mereka tidak perlu ngiklan di TV ya, tapi produknya laku-laku saja dengan segmen pasar tertentu dan mereka fokusnya dia di lux, di kecanggihan dan sebagainya. Contohnya seperti itu diferensiasi produk-produk otomotif tertentu dibanding otomotif yang lain. Ada yang nomor tiga yaitu adalah strategi inovasi. Ini namanya juga inovasi ya. Ini yang pertama adalah menemukan cara baru untuk melakukan bisnis. Terobosan-terobosan baru dalam bisnis itu seperti apa. Tadi kita sudah sebutkan ada Uber, Facebook dan sebagainya. Itu salah satu yang menggunakan strategi inovasi. Ya, menemukan cara baru melakukan bisnis, mengembangkan berbagai produk, barang maupun jasa yang unik atau masuk ke dalam pasar atau segmen pasar yang unik. Hal ini juga dapat mengubah struktur dasar bisnis. Ya, tadi mengubah struktur dasar bisnis, contohnya Uber, di mana moda transportasi, bisnis di moda transportasi butuh yang namanya armada, tapi ternyata tidak gitu. Ternyata tidak. Instagram juga sama, Alibaba juga sama dan sebagainya. Masih banyak contoh yang lain. Dengan inovasi ini otomatis akan menggebrak ya, menggebrak dunia atau bisnis yang industri bisnis yang ada. Salah satunya kalau tadi kita bahas Uber, kita bahas ada Gojek gitu ya. Gojek itu mendobrak bahkan di antara para pesaing-pesaingnya yang lain seperti Grab maupun Uber. Mungkin Gojek di Indonesia sendiri lebih akrab ya. Akhirnya tumbuhlah inovasi di GoFood, tumbuhlah ada di GoSend, tumbuhlah ada di macam-macam ya, GoMassage, Go dan sebagainya yang lainnya, sehingga ini menjadi sebuah inovasi baru di dalam dunia bisnis dan nanti akan diikuti oleh pesaing-pesaing yang lain. Keempat, ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan ini maksudnya yang pertama adalah memperluas kemampuan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Otomatis ini melebarkan sayap ya, expanding perusahaan, memperluas invasi pasarnya di global, yang tadinya di lokal akhirnya global. Gojek misalnya tadinya ada di kota-kota besar saja, akhirnya bisa masuk ke kota-kota yang kecil dan bahkan tidak hanya di Indonesia saja, sudah mulai ada di yang lain. Sama aja dengan Grab. Grab itu tidak hanya di Indonesia tapi di negara lain pun ada, berkembang ke pasar yang global. Melakukan diversifikasi produk dan jasa baru ya, pertumbuhan. Yang tadinya Gojek ya hanya ojek gitu ya, hanya ojek, tapi akhirnya produk jasa barunya kayak GoFood tadi yang seperti disebutkan. Kemudian berintegrasi dengan produk dan jasa yang berhubungan lain, contohnya seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah strategi persekutuan, yaitu membuat hubungan persekutuan bisnis baru dengan baik itu dengan pelanggan, pemasok, pesaing, konsultan dan perusahaan-perusahaan lainnya. Tidak hanya dengan dia bergerak sendiri, tapi dengan perusahaan-perusahaan lainnya juga bisa. Contohnya kalau Gojek misalnya kita bisa bayar apa gitu ya di tempat lain gitu dengan GoPay, atau dengan kalau Grab misalnya OVO seperti itu. Itu kan ada yang namanya persekutuan atau menjalin kerjasama. Nah hubungannya itu macam-macam, bisa merger, akuisisi, joint venture, atau membentuk perusahaan virtual, atau ada kesepakatan pemasaran, manufaktur, distribusi antara satu bisnis dengan mitra dagangnya. Ya contohnya bisa macam-macam. Contohnya tadi kayak GoPay sama OVO misalnya jadi alternatif pembayaran ketika kita melakukan transaksi di tempat lain, tidak hanya ada di Grab ataupun ada di Gojek saja, seperti itu. Nah ini untuk selengkapnya, insya Allah contoh-contohnya terkait dengan penggunaan atau penerapan strategi ini akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan atau pada sesi yang akan datang, seperti itu.
Itu saja pada sesi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.